Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Biarlah damai dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus terus menyertai kehidupan kita untuk melaksanakan peribadatan di minggu ini. Hari Minggu 3 Mei 2020 dengan menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuk 1 dan liturgos akan dilayani oleh Pendeta Diana Ulrika Magrice Kontu, Master Teologi, dan khotbah dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim oleh Pendeta Vence Albert Talumopa, Master Teologi. Marilah kita berdiri. Kita percaya Tuhan Allah yang menolong dan menguatkan kita semua sehingga boleh ada dalam persekutuan sukacita ini. Kita mengawali dengan menyanyi NNBT nomor 4 ayat 1 dan ayat 2, naikkan doa pada Allah. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Sebagai nats pembimbing kita dalam persekutuan ibadah di hari Minggu ini, Daniel pasal 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Naik ke hadapan
Disilakan jemaat duduk. Saudara-saudara yang kekasih, ketika kita berbeban berat, ketika kita jatuh dalam dosa, hanya Allah yang benar-benar peduli dengan kehidupan kita. Karena itu marilah saudara-saudara dengan jujur, kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, inilah kami umat-Mu yang datang dalam persekutuan puji dan sembah kepada-Mu. Kami yang menyadari bahwa siapakah kami di hadapan-Mu, bahwa Engkau yang telah menebus kami karena cinta kasih dan ketulusan yang Engkau nyatakan. Dalam kenyataan, kami harus mengakui bahwa ternyata kami masih melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Dan akibat dari itu, kami jatuh dalam dosa. Karena itu Tuhan, pada saat ini dengan kepala yang tertunduk tetapi hati iman yang selalu terangkat memuji mengagungkan Engkau, kami datang dalam kerendahan hati. Memohon ampunkan kami akan kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat dalam kehidupan ini. Supaya layaklah kami disebut sebagai anak-anak-Mu. Dan layaklah kami dalam memuji mengagungkan Engkau. Demi Kristus Yesus yang telah mati menebus kami, kami datang mengaku kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang telah mengaku dosa, dengarkanlah berita anugerah Allah. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Itulah berita anugerah kita dalam Mazmur 91 ayat 15.
Saudara-saudaraku, dengarkanlah hukum Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Jadi Yohanes pasal 13 ayat 34 dan ayat 35. Hukum Tuhan berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudaraku, kita akan datang dalam pemberitaan firman Tuhan yang sebentar akan kita baca, dengarkan, dan juga akan mendengarkan perenungan secara langsung lewat video dari Badan Pekerja Majelis Sinode. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam hidup kami selalu merindukan diajar, dididik.
supaya apa yang kami hendak lakukan benar-benar berpaut dengan apa yang Tuhan nyatakan. Melalui firman-Mu yang telah tertulis di dalam Alkitab, yang adalah pedoman kehidupan kami, yang sangat kami perlukan, sehingga dengan itu Tuhan, maka di persekutuan ini kami juga tetap merindukan firman dibentangkan. Bimbinglah kami semua, supaya curahan Roh Kudus benar-benar menaungi kami, sehingga apa yang sebentar hendak kami baca, dengar, dan kami renungkan bersama, kami akan pahami dan mengerti dengan baik. Dan pada akhirnya kami mampu melakukan itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bacaan kita dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Jadi sekali lagi, dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan, doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kupesan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati, kita akan dengarkan perenungan melalui perenungan yang akan dibawakan oleh Yang Kekasih Pendeta Vence Talungopa MTH. Shalom, damai di hati. Apa kabar saudara-saudara yang ada di rumah? Saya percaya bahwa saudara-saudara
tetap baik-baik, tetap dalam keadaan sehat, dan berbahagia dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Saya yakin bahwa saudara-saudara dalam semangat dan dalam kegembiraan bersyukur hari ini dapat beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah kita tidak seperti biasanya, tetapi kita melakukannya di rumah kita masing-masing. Saya melihat di HP melalui FB dan WA bahwa pada hari-hari ini orang saling menguatkan, saling mengingatkan. Banyak yang saya lihat sudah jadi pekabar Injil di media sosial. Karena setiap hari mengirimkan firman Tuhan, mengirimkan ayat-ayat yang kiranya ayat-ayat ini dapat memperkokoh, dapat memperkuat beriman kita. Bahkan tidak hanya ayat-ayat yang dikirim-kirim, tapi hal-hal yang lucu-lucu juga dikirim-kirim supaya orang bergembira. Sebab firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Puji Tuhan, oleh karena kita memakai media sosial ini untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang memperkokoh kita. Terutama dalam penantian kita akan pemulihan yang kita semua percaya akan dikerjakan oleh Tuhan. Oleh karena itu sebagai warga negara, sebagai warga gereja, kita bersyukur karena kita ikut di dalamnya bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan bangsa dan dunia ini menanggulangi virus corona ini. Tetapi juga tentu bukan hanya virus corona, tapi juga penyakit-penyakit yang lain. Banyak orang juga yang sakit di rumah sakit bukan karena virus corona, tapi juga ada penyakit-penyakit yang lain. Kiranya juga Tuhan akan memulihkan keadaan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1, dia mulai dengan penanggalan. Apa maksudnya? Ini untuk memastikan bahwa pada waktu itu yang memimpin Persia adalah Raja Artasta. Dan di waktu itu Nehemia dipercayakan oleh raja menjadi juru minum. Ini sebuah jabatan penting, jabatan yang didasarkan atas kepercayaan. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan jabatan ini. Tetapi tentu jabatan ini didapat oleh Nehemia bukan tanpa alasan. Tentu melalui seleksi. Dan alasan utama adalah Nehemia dipercaya karena kesetiaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ia menjabat jabatan ini, artinya ia adalah orang penting di istana raja, ia mendengar sebuah berita yang menyedihkan. Apa berita itu? Berita itu ialah bahwa tembok Yerusalem telah dirobohkan. Pintu-pintu gerbang dibakar. Dan tentu ini sangat menyedihkan hati dari seorang Nehemia. Apa yang ia lakukan? Mendengar berita yang menyedihkan ini, ia tidak menggunakan jabatannya sebagai sebuah kesempatan. Tetapi ia menggunakan imannya, keyakinannya untuk datang kepada Tuhan. Dengan cara apa?
dengan cara berpuasa dan berdoa. Berpuasa dan berdoa secara pribadi menggumuli sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Kenapa ini dilakukannya? Karena Nehemia adalah seorang yang setia, seorang yang taat pada agama. Dan ia punya keyakinan bahwa doanya tentu tidak hanya akan didengar oleh Tuhan, tetapi ia percaya bahwa doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan memang kalau kita membaca pasal 2 sampai dengan pasal 3, kita akan mendapati bahwa dengan kemurahan Tuhan, Tuhan mengabulkan permohonan daripada Nehemia. Saudara-saudara, Nehemia berpuasa dan berdoa. Apa inti doanya? Apa yang ia sedang puasakan kepada Tuhan? Pertama ialah dia mengakui dosa bangsanya, dosa orang Israel. Ini pengakuan dosa. Tetapi bukan hanya pengakuan dosa bangsa, tetapi yang kedua adalah pengakuan dosa keluarganya, bahkan dirinya. Ia mengakui semua kesalahan, semua dosa yang melanggar ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Lalu apa isi yang berikut dari doanya? Yang ketiga ialah bahwa ia memohon Tuhan kiranya mengabulkan permohonannya. Sama seperti yang ia katakan pada Musa. Dan ia percaya bahwa Tuhan akan menaruh belas kasihan kepadanya. Ia memohon, Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan atas bangsa kami. Kiranya Engkau berbelas kasihan atas keluarga kami yang telah berdosa, yang telah berbuat salah kepadamu. Dan dengan demikian Tuhan kiranya mengampuni segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Nehemia ini menunjukkan bahwa Nehemia, walaupun dia memiliki jabatan yang penting di istana raja, tapi dia tidak kehilangan identitas. Dia tidak kehilangan jati diri sebagai orang beriman. Ia tidak merasa bahwa jabatannya itu menghilangkan identitasnya, tetapi malah jabatannya itu semakin menunjukkan identitasnya sebagai orang beriman. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berbicara soal doa puasa ini bukan hal baru bagi gereja kita. Bahkan setiap bulan kita melakukannya. Ini sudah dilakukan oleh gereja kita berpuluh tahun. Tapi rasanya masih banyak orang yang belum bisa berdoa dan berpuasa. Mungkin karena belum terbiasa. Atau kalau orang mau bertanya kepada keluarga kita, siapa yang sudah pernah berpuasa? Kalau berdoa pasti. Tapi kalau berpuasa, demi melakukan ini. Dan selama ini dalam pengalaman kami, yang mengikuti doa puasa itu sudah ribuan orang. Tetapi ternyata ini belum cukup untuk meminta belas kasihan kepada Tuhan. Kita masih harus bersama-sama
Semua, tidak ada yang terkecuali. Kenapa? Sebab berpuasa itu bukan cuma usaha menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Berdoa bukan hanya selama ini yang kita mengerti sebagai jembatan, sebagai nafas hidup. Tetapi berdoa sesungguhnya adalah merupakan tindakan sengaja kita, siapapun kita, untuk berhubungan dengan Tuhan. Memang berpuasa ini selalu banyak ceritanya. Ada orang kalau baru satu kali pergi dia puasa gemim di oto, padahal dia sementara mengikuti puasa, jaba makan di oto. Malah lain kali orang sementara ibadah puasa minum. Oh Tuhan. Tetapi bersyukur karena ada usaha dari dia untuk hadir. Usaha darinya untuk bersama-sama dengan orang lain. Berpuasa. Mempuasakan keadaan kita. Mempuasakan dunia ini. Mempuasakan bangsa kita. Mempuasakan pergumulan keluarga kita. Ingat. Nehemia berpuasa pribadi. Seorang diri. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena berpuasa dan berdoa itu, saudara-saudara, itu adalah simbol kerendahan hati dari orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus belajar dari firman ini. Sering sekali kita menyanyi nyanyian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Lagu ini selalu mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup kita seringkali gelap. Gelap oleh pelanggaran kita, gelap oleh dosa kita. Dan oleh karena itu kita perlu cahaya, kita perlu lampu untuk menuntun perjalanan kita. Nehemia adalah contoh nyata pada kita. Bagaimana ia terus berjalan pada Allah. Dan dengan demikian Nehemia melalui firman ini mengingatkan kita. Pertama, manusia tidak pernah bebas dari masalah. Apapun kita, masalah itu selalu ada. Sama seperti masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Ini bukan cuma masalah 1-2 orang. Bukan cuma masalah bangsa. Tapi ini adalah masalah dunia. Tidak ada yang terkecuali mengalaminya. Apa yang kita lakukan? Kita harus seperti apa? Nah, ada cara, ada petunjuk yang diberikan oleh Tuhan melalui firman ini. Apa itu? Berpuasa dan berdoa. Saya kira jalan ini diambil oleh Nehemia. Kenapa? Karena ia percaya. Ini cara yang selama ini telah dilakukan oleh orang Israel. Esther juga saya kira kita tahu. Ia mengajak umat untuk berdoa dan berpuasa. Untuk menyelamatkan orang Ibrani. Dan ia berhasil, Esther berhasil, Nehemia berhasil. Kalau mereka berhasil, mereka punya Tuhan yang sama-sama dengan kita. Kita juga pasti yakin kalau kita akan terus berpuasa dan berdoa, Tuhan akan meluputkan kita dari segala beban, dari segala persoalan, dari segala kesulitan yang seperti kita hadapi sekarang ini. Dengan demikian, bila Tuhan membebaskan kita, bila Tuhan meluputkan kita, maka kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan. Melihat anak-anak kita bersekolah lagi. Melihat anak-anak kita kuliah lagi. Melihat orang-orang jemaat bekerja, berusaha kembali. Ekonomi bangkit kembali. Tentu kita butuh ini. Caranya apa? Belajar seperti Nehemia. Datang kepada Tuhan.
Yang berikut ialah Nehemia berdoa mengakui kesalahan. Ada dua hal yang ia akui. Kesalahan bangsa dan kesalahan keluarga. Dosa bangsa dan dosa keluarga. Tentu kalau bicara keluarga berarti juga termasuk dalamnya pribadi-pribadi. Ia bawa kepada Tuhan. Kita belajar padanya. Membawa dosa bangsa, membawa dosa dunia ini, bahkan membawa dosa kita sebagai keluarga dan pribadi kepada Tuhan. Apa yang kita minta? Seperti Nehemia. Meminta belas kasihan. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami. Dan Nehemia mendapatkan bahwa sungguh-sungguh Tuhan mengabulkan permohonannya, mengabulkan permintaannya. Dengan demikian, kita percaya bahwa jika kita akan terus berpuasa dan berdoa, maka kita akan melihat Tuhan akan memulihkan dunia ini. Tuhan akan memulihkan bangsa kita ini. Saudara-saudara, yang berikut, Nehemia mengingatkan kita bahwa jabatan boleh ada pada kita, kedudukan boleh ada pada kita, kekuasaan boleh ada pada kita. Tapi itu bukan alasan untuk tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi biarlah kiranya jabatan, kedudukan, kekuasaan, strata ekonomi yang ada pada kita, kita gunakan itu sebagai kesempatan untuk menolong orang lain, membantu orang lain. Tetapi dalam keadaan seperti ini, di mana kesulitan itu ada di mana-mana, janganlah kiranya kita menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan popularitas diri. Karena kalau kita melakukan ini, maka kita tidak mendapatkan pengampunan dari Tuhan, tetapi malah dosa akan tetap ada dan akan mendatangkan murka Allah pada kita. Kita harus berani mengatakan bahwa kalau saya menolong orang lain, saya membantu orang lain, dari apa yang ada, dari kedudukan saya, dari jabatan saya, dari ekonomi saya, itu saya mau melakukannya dengan ketulusan hati saya, dengan ketulusan hati kita, karena iman. Berpuasa dan berdoa tidak memandang jabatan, tidak memandang kekuasaan, tidak memandang kedudukan, tidak memandang strata ekonomi dalam masyarakat. Tetapi semua orang percaya terpanggil merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya apa? Dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita terpanggil untuk meninggalkan iri hati, meninggalkan kesombongan, meninggalkan kecongkakan, meninggalkan keras kepala, meninggalkan makan puji, meninggalkan tinggi hati, meninggalkan menganggap diri paling tahu, paling hebat, paling jago. Sampai ada orang bilang, stel tahu padahal nin tahu stel. Kadang-kadang ada seperti itu. Apa yang sedang kita alami sekarang ini sesungguhnya adalah cara yang diperkenankan oleh Tuhan. Supaya apa? Kita mengubah hidup kita, merubah sikap kita, merubah cara berpikir kita, merubah cara melihat kita pada orang lain. Itulah sebabnya Allah ingin kita menjadi sahabat-sahabatnya. Ada lagu yang hebat, Sobat dari Galilea. Yesus ingin kita menjadi
sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat yang memiliki sifat mengasihi, menolong orang lain. Inilah kiranya yang akan menjadi identitas kita sebagai warga gereja, tapi juga sebagai warga bangsa yang taat, yang setia pada Tuhan. Shalom, damai di hati. Amin. Saudara-saudara, mari kita akan memberi persembahan dengan hati yang tulus. Tetapi sebelum memberi, dengarkanlah nats persembahan dalam Roma 12 ayat 1. Saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan sambil memberi persembahan, kita menyanyikan bersama Padamu Tuhan dan Allahku. Saudara-saudara, mari kita menghadap Tuhan dalam doa, syukur dan permohonan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang disembah oleh umat-Mu Israel, yang kami sembah, yang kami agungkan dalam kasih dan setia, Yesus Kristus yang telah mati tetapi bangkit menebus kami. Kami datang kepadamu dalam rasa sukacita iman, memuji mengagungkan Engkau Tuhan, melalui persekutuan jemaat-Mu yang boleh kami lakukan pada saat ini. Kami percaya sungguh benar, hanya Engkau yang patut disembah, diagungkan dan dimuliakan. Dengan segala kasih dan rahmat-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, inilah kami umat-Mu dalam persekutuan puji dan sembah ini. Kami kembali merasakan dan menikmati bagaimana ketika kami dibentuk, diajar, bahkan lewat firman-Mu sepanjang minggu berjalan ini kami diingatkan bagaimana kami sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, kami mau ya Tuhan, supaya kami melakukan apa yang Engkau kehendaki, belajar dalam kehidupan ini, melakukan kehendak Tuhan, untuk selalu berkomunikasi dengan Engkau lewat doa kami,
tetapi juga mengajarkan bagi kami melalui pelayanan kehidupan ini bagaimana berpuasa yang baik, berpuasa dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, apa terlebih ketika kami juga dalam keberadaan kehidupan selang beberapa waktu ini dalam gumul lewat adanya pandemi COVID-19. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini yang mengajarkan kami betapa luar biasa kasih Tuhan. Kami diingatkan untuk tetap berseru meminta kepadamu, supaya dengan situasi ini kami tidak akan goyah, kami tidak akan terpuruk, kami tidak akan menjauhkan diri dari Engkau. Sebaliknya, kami akan selalu datang kepadamu dalam pujian dan sembah dalam doa kami, supaya hidup benar-benar menikmati, merasakan kasih selamat Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami, bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran yang ada. Bahkan kepala-kepala daerah, terlebih khusus di Sulawesi Utara, Bapak Gubernur Oli Dodo Kambe, bersama Wakil Gubernur Bapak Stephen Kando. Tuhan anugerahkan juga kearifan bijaksana bagi mereka. Bahkan di kota Manado, Wali Kota Bapak Feki Lumentut dan Wakil Wali Kota Bapak Mor Bastian. Tuhan berkati mereka dalam tugas tanggung jawab mereka, sehingga apapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan benar-benar membawa dampak yang baik dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang ada. Bahkan sampai di kecamatan, di kelurahan, dan bahkan di lingkungan kami tinggal hidup berada. Biarlah kami merasakan dan menikmati bagaimana kesejahteraan dan kemakmuran yang tentu menjadi harapan kerinduan kami tetap kami nikmati dalam hidup ini. Pun demikian, sebagai gereja yang hadir, kami memohon Tuhan selalu juga menganugerahkan ketekunan, kesabaran, sukacita iman sebagai gereja Tuhan yang hadir, untuk tetap saling menopang, saling menguatkan kami semua satu dengan yang lain. Bahkan terlebih pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Wilayah, Badan Pekerja Majelis Jemaat secara khusus di Bukit Moria, Winangun ini. Tuhan memberkati pelayan khusus Siamas Penatua dari kolom 1 sampai 17. Para penatua Bipra dan komisi Bipra jemaat, para pendeta, bahkan semua unsur pelayanan yang ada, termasuk kostor, pegawai gereja, penanggung jawab peralatan gereja, bahkan juga Tuhan, tim kerja, tim doa, komisi-komisi kerja yang ada, panitia pembangunan gedung serbaguna, panitia hari-hari besar gereja, bahkan dengan penasehat majelis jemaat. Tuhan memberkati kami, sehingga kerja dan pelayanan yang Tuhan percayakan terus kami lakukan dengan baik, tetap mengandalkan Engkau Tuhan, supaya kami bersama dengan jemaat-Mu terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman yang kokoh, yang kuat, sehingga persekutuan jemaat-Mu semakin luar biasa. Dan melalui kesaksian kami merasakan menikmati topangan kasih bersama. Dan lewat pelayanan kasih, jemaat-Mu semakin merasakan bagaimana topangan-topangan yang mereka rasakan nikmati dalam persekutuan ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, pun sebagai persekutuan jemaat, kami memohon Tuhan juga memberkati kehidupan jemaat-Mu yang mungkin saat ini harus bergumul dengan keadaan dan situasi. Oleh karena sakit yang mereka alami, baik yang dalam perawatan di rumah, tetapi juga dalam perawatan di rumah sakit. Biar Tuhan hadir
Tuhan pulihkan, kuat, sehatkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan orang-orang tua kami di lanjut usia, Tuhan jaga, lindungi, berkati. Sehingga mereka menikmati masa tua dalam kasih dan kebersamaan dengan keluarga mereka. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, dengan jemaat-Mu yang sepanjang minggu ini hendak merayakan hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, tetapi juga hari ulang tahun pernikahan. Biar Tuhan memberikan sukacita iman, menyambut hari yang penuh sukacita bagi mereka. Dengan bertambah umur, usia, pribadi, bahkan perkawinan, mereka terus berpaut kepada Engkau, mengucap syukur karena kasih dan tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Sambil tetap kami memohon penyertaan dan kasih selamat Tuhan tetap jadi bagian kami semua. Sehingga dengan adanya pandemi virus corona COVID-19 ini, kami tetap selalu dipersekutukan dalam persekutuan hidup. Sekalipun dalam tanggung jawab pekerjaan yang harus dilakukan dari rumah kami masing-masing. Bahkan juga ketika persekutuan ibadah dilakukan dari rumah masing-masing, kami tahu Tuhan hadir. Tuhan ada bersama dengan kami. Karena segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan terima kasih bagi gereja-Mu, Jemaat Gemim Bukit Moria. Ketika kami melakukan persekutuan ibadah, kami percaya semua karena tuntunan Tuhan, termasuk semua yang telah mengambil bagian dalam mempersiapkan peribadatan ini. Tuhan berkati baik pianis, prokantor, pelayan khusus yang bertugas, bahkan tim media yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria. Tim multimedia, saudara kekasih, Rainer Supit dan Bapak Doni Akirina. Tuhan berkati mereka yang terus memberi diri dalam pelayanan ini. Sehingga kami merasakan dan menikmati pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Ini kami Tuhan yang datang mengucap syukur, memohon kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang jemaat berdiri. Dan sebagai nyanyian penutup kita menyanyikan Dia Hanya Sejauh Doa. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu peduli
berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai dan selamat hari Minggu. Silakan duduk dan saat teduh.